Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Mana kabarnya pagi ini? Semua bersuka cita. Amin. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah. Ya, sekalipun kita masih ibadah online, tetap semangat, tetap bersuka cita. Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan terlebih kita bisa berkumpul bersama keluarga di dalam ibadah. Ya, amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, berapapun kita yang sudah hadir Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah hari ini. Ya, sepanjang ibadah kita boleh membuka hati, kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biar setiap kita boleh diberkati dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Baik. Untuk memulai ibadah, sebelum kita memulai, kita akan membaca Mazmur 91. Mari kita baca sama-sama dengan iman, dan setelah itu nanti kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan, biar Tuhan disenangkan. Biar hadirat Tuhan nyata atas ibadah kita hari ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau teramat baik untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, dimanapun
kami berada hari ini, kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di situ Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar ibadah hari ini bukan jadi ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Engkau melawankan mubah, Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, bersekutu denganmu dan menikmati kasih-Mu. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi batinku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan hadir di baitku. Saat Tuhan mencari wajah, saat Tuhan mencari wajah, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Cuma sungguh-sungguh ketika lagu dari awal katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di baitku.
menikmati kehadiran Tuhan. Kau mau Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran hadiratmu memenuhi hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat hadiratmu memenuhi hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, somebody, kami rindukan hadirat-Mu. Penuhi hati kami. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu
persembahkan seluruh hidupku di atas esmamu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segala-galanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segala yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, oh kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, hanya kau Tuhan layak dipuji disembah, kala yang berkata dulu sekarang selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, kala yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, kala yang berkata dulu sekarang selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Namamu besar, Kau yang termulia. Oh, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Kita masuk dalam doa syafaat meresapkan hati kita. Orola batasi. Mari kita satukan hati
berdoa. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi di rumah-rumah, kita bersatu hati. Oh ya Rabaya, 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 Rabaya. Oh ya Rabaya, oh ya Ranamaya Rasika ya Rabaya. Oh ya Ramaya Rasika ya Rabaya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, juga pertolongan-Mu kepada kami semua Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami ya Bapa. Dalam situasi dan kondisi apapun Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Bagi jemaat-Mu di sini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang di rumah-rumah Tuhan, yang berada di link ini Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih atas Indonesia Tuhan, atas bangsa kami yang besar Tuhan, yang terdiri dari 34 provinsi Tuhan Yesus, yang tersebar di 17.400 pulau-pulau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memasuki masa yang mulai membaik Tuhan, dari pandemi ini Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap memberkati dan mengurapi Tuhan bangsa kami, serta Engkau lawat seluruh penduduknya ya Bapa. Kiranya kegerakan api Pentakosta ketiga turun dan mengalir atas bangsa kami, bangsa Indonesia, dan menjadikan bangsa Indonesia negeri yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami bersama-Mu Tuhan akan mengalami pemulihan, akan mengalami kebangkitan, akan mengalami kesembuhan ya Aba. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia yang semakin hari semakin membaik ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan segera keluar dari pandemi ini. Kami akan segera keluar dari resesi ekonomi ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh pejabat dari pusat sampai daerah Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Engkau, dan berikanlah hati yang selalu melayani Tuhan, dalam menjalankan tugasnya ya Abah. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jakarta, Bapa. Berkati Jakarta, Tuhan Yesus. Lawat Jakarta ya Bapa. Seluruh penduduknya Tuhan. Engkau jadikan kota kami, kota Jakarta, kota yang berkenan, kota yang aman, dan kota yang bangkit Tuhan Yesus. Serta Engkau yang akan membangkitkan ekonominya Tuhan. Engkau yang akan membuka kembali sektor-sektor perdagangan Tuhan. Sektor-sektor ketenaga kerjaan Tuhan. Dan Engkau yang akan melawat pemulihan ini Tuhan. Berkati gubernur dan wakilnya ya Bapa. Berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Dan jiwa yang melayani untuk seluruh masyarakat Jakarta ya Abah. Oh ya Abah, kami juga berdoa untuk wilayah kami, wilayah Karet Kuningan Bapa. Kau kiranya berkati wilayah Kuningan Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu yang besar kepada Karet Kuningan Bapa. Lawat Karet Kuningan dengan kasih-Mu. Hujan berkat dan hujan pertobatan terjadi atas wilayah Karet Kuningan ya Abah. Tutup bungkus wilayah Karet Kuningan dengan kuasa darah suci-Mu Tuhan. Menjadikan wilayah Karet Kuningan aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia seluruh penduduknya ya Aba. Oh ya Araba ya Radaba ya Rasyaka ya Maya Rasika. Bapak, kami berdiri untuk berdoa juga untuk gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Aba. Kiranya Engkau memberkati kesehatannya, dan keempat wakilnya Engkau juga berkati Tuhan. Engkau berkati seluruh keluarganya. Engkau berikan umur yang panjang Tuhan. Serta berkati segala pelayanannya. Dan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi dan lebih heran lagi Tuhan. Di Pentakosta yang ketiga ini ya Abah.
Tuhan, kami percaya Tuhan, kiranya api Pentakosta ketiga terus menyala-nyala di setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, serta gereja-Mu bangkit ya Aba. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kearayan kami ya Aba. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak James Selo Pranoto dan wakilnya Bapak Edi Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi lebih dahsyat lagi ya Aba. Berikanlah kuasa, hikmat dalam membina gereja-gereja yang sudah Engkau percayakan Bapak. Pakai hamba-Mu ini seluas-luasnya dalam menjangkau jiwa-jiwa ya Bapak. Sehingga banyak terjadi pertobatan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau diselamatkan ya Aba. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Rio Bapak. Kiranya Engkau berkati Bapak Rio Tuhan, sebagai gembala kami yang kami kasihi. Kiranya Engkau berikan kesehatan yang baik Tuhan. Perlindungan juga sempurna daripada-Mu ya Bapak. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu dalam menggembalakan GBI Karet Kuningan Tuhan. Dan membawa Karet Kuningan menuju kemuliaan-Mu ya Aba. Oh Tuhan, berkati juga gembala-gembala kul yang ada, yang tersebar di Karet Kuningan dan sekitarnya Tuhan. Berkati gembala-gembala kul Tuhan, serta berkati mesbah-mesbah keluarga yang ada Tuhan. Bangkitkan jemaat-Mu ya Aba, bangkitkan Tuhan, untuk semakin hari semakin mengandalkan Engkau ya Aba. Teguhkanlah setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk semakin mengerti akan tuntunan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu pada kami. Kami serahkan juga Pastor Samuel Mateis Tuhan, yang sebentar akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kiranya segala pesan-pesan-Mu akan memberkati kami semua jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah-rumah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, mujizat terjadi atas jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat dikasih Tuhan, apa kabarnya? Tiba saatnya kita akan datang memuji Tuhan. Mari kita sama-sama datang untuk bersyukur sama Tuhan dengan membawa persembahan kita kepada Dia. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya, kita datang lagi kepada Tuhan dengan nyanyian syukur kita sama Tuhan. Sorakan haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Mari jemaat Tuhan. Woo! Kemuliaan bagi Dia. Nyanyikan lagi, haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari datanglah pada Tuhan dengan sorak-sorai, penuh sukacita dan menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya akan Yesus, mari kita sama-sama akan nyanyikan pujian ini. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa,
hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Tuhan. Mari kita bernari buat Tuhan. Serahkan haleluya. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita akan membaca secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus,
untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini.
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai akan ibadah ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mau buka hati untuk Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Secara jujur kami mau katakan bahwa kami perlu kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu ada kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, dan kelepasan bagi yang terikat. Agar nyata benar kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, dahsyat, luar biasa, Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar setiap kata dan kalimat disertai dengan kuasa Allah, agar sungguh memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang adalah kekasih jiwa kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan satu hal, satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan cara menjadi kuat untuk menghadapi masa yang sulit atau masa yang sukar. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya yang bernama Timotius terkait dengan masa yang sulit atau masa yang sukar menuliskan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, saya bacakan kepada kita sekalian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa ini akan sungguh-sungguh menjadi masa yang sukar. Dan ketahuilah masa sekarang ini akan menjadi masa yang sulit dan berat bagi orang yang setia kepada Allah, termasuk saudara dan saya. Hari-hari ini akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan, bertambah masalah dan persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Nah, runtuhnya standar moral anak-anak Tuhan dewasa ini yang membuat mereka menghilang daripada Allah. Bertambahnya orang percaya, berkurangnya orang percaya datang ke gereja dan menjadikan Tuhan adalah sampingan dalam hidup mereka. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan penting kepada kita sekalian, bagaimana supaya menjadi kuat? Bagaimana kita orang percaya menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar ini? Nah, ada beberapa jawaban yang berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi dalam kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kuat dalam masa yang sulit atau masa yang sukar ini. Apa saja saudara-saudara sekalian? Yang pertama, kita tetap mempercayai Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kita tetap mempercayai Tuhan dalam segala situasi, kondisi yang mungkin tidak terlalu baik, tapi kita tetap mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 bagian A, Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di kota Korintus demikian.
Percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, saudara, ada hal yang baik di sini yang mungkin terlewatkan oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang tadi saya bacakan kepada kita sekalian, maka kita dapat mengetahui bahwa masa yang sukar atau masa yang sulit itu adalah masalah biasa. Sekali lagi saya ulangi perkataan ini. Masa yang sukar berdasarkan apa yang kita bacakan tadi di atas, itu adalah masa yang biasa. Nah, dikatakan biasa karena apa? Karena tidak melampaui kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia. Jadi kalau ada orang percaya berkata bahwa aduh sulit sekali ini masalah, dia salah mentafsirkan firman dalam setiap kehidupannya. Karena Alkitab sendiri yang berkata bahwa ini masalah biasa. Terus saudara berkata bahwa COVID ini, pandemi ini adalah hal yang luar biasa. Nah, Alkitab sendiri berkata bahwa masalah-masalah seperti itu adalah masalah yang biasa. Artinya apa? Masa sukar yang harus kita hadapi adalah terukur atau sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Untuk apa? Untuk menghadapinya, dan kita harus mengalaminya. Nah, saudara, ingat ini, saya harus tegaskan kepada kita bahwa ada intervensi Allah. Ada intervensi Allah pada masa yang sukar dan sulit ini. Nah, mungkin saudara berkata, apa sih Pak intervensi Allah itu? Allah memberikan way out, itu intervensi Allah. Allah memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa menanggungnya. Masa yang sulit apapun yang kita alami, ingat baik-baik, ada intervensinya Allah. Apa itu intervensinya Allah? Allah memberikan way out kepada kita. Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Alkitab sendiri berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13 bagian B, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu way out, jalan keluar, sehingga apa? Saudara dan saya dapat menanggungnya. Itulah intervensinya Allah, itulah intervensinya Tuhan. Tidak membiarkan kita sendiri dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Saya percaya anak sakit belum bayar uang sekolah, persoalan-persoalan yang lain, anak terlibat dengan narkoba, itu menjadi masalah yang sulit bagi setiap kehidupan kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada intervensinya Tuhan, ada intervensinya Allah, memberikan kepada kita jalan keluar, kemampuan untuk kita cakap menghadapi semuanya. Dan ingat, Alkitab menutup dengan kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, yang pertama tadi, tetap mempercayai Tuhan. Apapun masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, tetap fokus kepada Allah, tetap mempercayai Tuhan. Dan Alkitab bilang dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Pertanyaannya. Kebaikan bagi Bapak, Ibu, dan saya yang mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya simpel dan sangat sederhana. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan gimana? Kalau saya tidak mengasihi Tuhan gimana? Tentunya tidak ada intervensi Allah di situ. Allah tidak bekerja di situ. Karena Alkitab bilang hanya orang yang mengasihi Allah, Allah turut bekerja kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, di mana saudara berada, khususnya jemaat Gereja Betani Indonesia Taman Harapan Baru ini, tetap fokus kepada Tuhan, tetap mempercayai
mempercayakan diri saudara kepada Tuhan. Dengan kata lain, kata yang sangat sederhana, tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mempercayakan diri kita dalam providensianya Allah. Sekali lagi saya ulangi, kita harus mempercayakan diri kita dalam providensianya Allah, dalam pemeliharaan Allah. Penulis kitab Mazmur terkait dengan mempercayakan diri dalam providensia Allah menuliskan dalam Mazmurnya demikian. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Saya bacakan kebenaran ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur ini sudah menjadi lagu yang memberkati banyak orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apa katanya? Tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24, kita harus mengetahui bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, semua kita yang percaya kepada Allah, kepada Sang Penjunan kita Yesus Kristus, bukan berarti bebas dari masa yang sulit. Kita yang percaya kepada Tuhan bukan berarti bebas dari masa yang sukar, bebas dari tantangan, bebas dari ujian, dan bukan tidak pernah gagal. Kadang-kadang kita harus jatuh bangun dalam menghadapi satu masalah tersebut. Bahkan kadang-kadang orang Kristen yang percaya kepada Tuhan mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita bisa saja gagal, jatuh mungkin, dan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Hidup dalam pemeliharaan Allah bukan berarti bebas dari pergumulan. Hidup dalam providensianya Allah bukan berarti kita bebas dalam pergumulan. Ada waktunya di mana Tuhan izinkan kita terpuruk, tapi dengan keterpurukan itu kita bangkit dan kita keluar sebagai pemenang. Ada kabar baik di sini bahwa Allah ada bersama dengan kita. Ada kabar baik kepada kita sekalian mendengarkan acara ini, program ini. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. God with us, dan tidak pernah membiarkan kita sampai tidak berdaya. Pada waktu ada kesempatan kita mengalami masalah dan persoalan, bahkan mungkin terpuruk, Allah dengan providensianya, pemeliharaan Allah dengan tangan yang kuat akan mengulurkan tangannya kepada kita, dan kita tidak akan jatuh sampai dengan tergeletak. Oleh karena itu Bapak Ibu, bila tiba masa yang sukar, tetaplah mempercayakan diri dalam providensianya Allah. Allah itu sempurna, perfect, sehingga kita kuat dalam menghadapi masa yang sulit. Sudah 1,5 tahun lebih bahkan kita menghadapi pandemi COVID-19. Lagi ada varian baru yang namanya varian Delta. Segala sesuatu ini sulit kita rasakan, tapi oleh kemurahan Tuhanlah, Paulus bilang, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan, by the grace. Semua karena anugerah kasih karunia Tuhan. Menghadapi masa yang sulit, tetap mempercayakan diri saudara dalam providensia pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetaplah setia, bertekun di dalam Tuhan. Orang percaya banyak,
Orang yang mengikut Tuhan banyak. Tapi pertanyaannya, apakah tetap setia bertekun sampai pada akhirnya? Tuhan Yesus terkait dengan tetaplah setia bertekun dalam Tuhan menuliskan kepada jemaat di Smyrna demikian. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya pada waktu kamu dicobai, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dia tutup dengan suatu pernyataan yang luar biasa. Hendaklah engkau setia sampai mati, bertekun, setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Pesan Tuhan Yesus jelas, yaitu kita tidak usah takut menghadapi dan mengalami masa yang sulit dan sukar ini. Tidak usah perlu takut. Kadang-kadang secara manusia kita takut menghadapi pandemi yang semakin bergelora ini. Saya pun juga mengerti akan masalah tersebut, saudara-saudara sekalian. Tapi jangan sampai takut berkelebihan. Itu berarti engkau mencurigai Allah dan Tuhanmu. Engkau mencurigai Allah dan Tuhanmu. Apakah dia sanggup untuk menolong kita, melepaskan kita daripada masalah yang sulit seperti ini? Pasti sanggup. Sekarang persoalannya, engkau tetap setia. Memang kita tahu bersama bahwa pekerjaan iblis begitu nyata. Setan begitu nyata, mengerikan, bahkan menyakitkan, saudara sekalian. Cara kerja iblis bertujuan untuk menghancurkan kesetiaan dan ketekunan kita, umatnya, kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus memotivasikan kita untuk apa? Untuk setia. Untuk apa? Untuk bertekun dalam Dia. Karena apa? Karena ada upah yang tersedia bagi kita yang setia bertekun sampai mati karena namanya. Upah itulah ialah mahkota kehidupan. Tetaplah setia bertekun dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, berdasarkan 3 hal di atas sudah saya sampaikan bagaimana supaya kita menjadi kuat dalam masa-masa yang sulit dan sukar. Doa dan harapan saya, kiranya saudara yang membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya kuat menghadapi masa-masa yang sulit. Tetap mempercayai Tuhan dan jangan ragukan Dia, apalagi meninggalkan Dia. Percayalah bahwa providensianya Tuhan selalu menyertai kita. Maka saya tutup dengan satu pernyataan ini. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang menghadapi kita, masa yang kuat, masa yang sulit seperti ini boleh ada, tetapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara-saudara sekalian menghadapi apapun, tetap kita kuat di dalam Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, firman yang sederhana ini hamba sudah sampaikan kepada umat Tuhan yang mendengarkan apa yang hamba sampaikan. Bagaimana seharusnya kami menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar seperti saat ini. Kami diajarkan untuk tetap mempercayai Tuhan dalam segala perkara. Kami harus mempercayakan diri kami dalam providensianya Allah, dalam pemeliharaan Allah. Dan yang terakhir, kami tetap setia dan bertekun di dalam Tuhan. Biar kiranya ketiga hal ini hamba sampaikan dan kami semua boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan.
kita sedang mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kami dari GB Karet Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Mateis atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer berupa foto struk jika menggunakan transfer ATM atau screenshot jika menggunakan M-Banking. Ibadah Raya Online GBI Karet Kuningan akan diadakan kembali pada tanggal 19 September 2021 pada jam yang sama, yaitu jam 10 pagi. Akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang sudah tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GBI Karet Kuningan. Selanjutnya akan doa berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menyebut kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Dan percaya yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin.